Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fatir Hidayat dengan NIM 114210012. Hari ini saya akan presentasikan materi ilmu tanah yang berjudulkan pencemaran limbah merkuri dalam tanah. Abstraknya adalah merkuri dipandang sebagai polutan beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun alam. Merkuri sangat persisten, volatile, dan diakumulasi sehingga ketika masuk ke alam maka akan merusak keseimbangan yang terdapat di dalamnya. Definisi tentang merkuri. Merkuri merupakan jenis logam yang berat yang berbentuk cair pada temperatur kamar, berwarna putih keperakan, memiliki sifat konduktor yang cukup baik, tetapi memiliki sifat konduktor panas yang kurang baik. Merkuri membeku pada temperatur minus 38,90 derajat Celcius dan mendidih pada temperatur 3570 derajat Celcius. Oke, jenis merkuri terdapat 3 jenis bentuk merkuri. Yang pertama adalah bentuk organik atau CH3Hg+, dan yang kedua adalah bentuk logam atau Hg, dan yang ketiga adalah bentuk ion anorganik atau Hg12. Seperti yang kita lihat, ini adalah bioakumulasi dari merkuri. Bentuk organik, ketika merkuri ini masuk ke plankton, dan kemudian plankton dimakan oleh serangga air. Lalu serangga air ini kemudian dimakan oleh ikan yang makan serangga ini. Lalu kemudian ikan ini kemudian dimakan oleh ikan predator. Di sini dia punya akumulasi merkuri sudah terbilang cukup besar, yang sehingga kita makan akan mengalami keracunan yang semakin parah. Lalu penggunaan merkuri terdapat 3. Yang pertama adalah penggunaan merkuri pada pertambangan. Merkuri ini bisa digunakan secara luas untuk mengekstrak emas dari bijinya, baik sebelum maupun sesudah proses cyanidasi digunakan. Ketika merkuri dicampur dengan biji tersebut, merkuri akan bentuk amalgam dengan emas atau perak, meskipun amalgam tersebut harus dibakar untuk menguapkan merkurinya. Yang kedua adalah penggunaan merkuri pada pertanian, pada bidang pertanian. Merkuri ini digunakan sebagai pestisida untuk membunuh hama pada tanaman supaya produk hasil pertanian bisa lebih awet. Meskipun dampak negatifnya adalah ketika produk tersebut dikonsumsi maka akan menyebabkan keracunan merkuri. Yang ketiga adalah penggunaan merkuri dalam bidang kesehatan. Merkuri ini bisa digunakan untuk pengobatan penyakit kelamin, seperti contohnya penyakit sifilis. Beberapa alat ukur di bidang kesehatan, seperti misalnya termometer, alat ukur tekanan darah, dan penggunaan amalgam dalam kedokteran gigi menggunakan merkuri. Kalau mel ini juga lebih digunakan untuk pembersih luka, meskipun dihentikan karena ditahu bahwa bahan ini beracun, sehingga tidak aman digunakan lagi. Bahaya merkuri terhadap manusia dan lingkungan. Gejala keracunan yang berkaitan dengan merkuri bisa bervariasi, tergantung dari jenis kimia dari merkuri tersebut. Paparannya bisa menyebabkan kerusakan serius organ kandung kemih, pernapasan, kekebalan tubuh, sistem reproduksi, sistem saraf pusat, dan kerusakan organ lainnya. Binatang pun akan mengalami gejala yang sama. Misalnya kalau mereka mencerna atau mengonsumsi merkuri, maka mereka akan mengalami kerusakan yang sama seperti manusia. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Seperti dari hadis yang menggunakan daftar pustaka jurnal bahan merkuri di lingkungan kita. Dan ini. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.